Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali bersama kami dari BPCC ataupun Badan Pengelola Curug Cinta. Tepatnya ada di Wisata Alam Curug Cinta ya. Alhamdulillah untuk saat ini dari Wisata Alam Curug Cinta kedatangan ada dua orang istimewa, khususnya ada di Provinsi Jawa Barat ya. Kedatangan orang-orang istimewa, solehah, cantik dan dambaan para pria di luar sana. Termasuk saya juga ngedamba sih sebenarnya. Oke. Ya, buat teman-teman, buat sahabat-sahabat, buat dulur-dulur Sunda juga di seluruh Nusantara, khususnya yang ada di Jawa Barat. eh Mari kita sambut aja langsung ya. Siap. Kita sambut yang pertama, ini adalah salah satu orang istimewa yang ada di kabupaten. Masih umurnya masih belia, cantik, solehah. Beliau berasal dari Kecamatan Paseh, ya, dan beliau menduduki di kabupaten itu sebagai duta baca sekabupaten. Selamat pagi menjelang siang, Teh Silvi, apa kabar? Selamat pagi Akang, Alhamdulillah kabar baik. Bagaimana Akang sendiri? Alhamdulillah baik. Bentar, sebelum ke yang lain saya mau nanya langsung aja ya. Bagaimana kesan dan pesan ataupun kesan yang diterima ketika pas waktu masuk ke wisata alam Curug Cinta? Ketika saya masuk ke wisata alam Curug Cinta, saya sangat terpukau dengan keindahan alam yang sangat sejuk, sangat segar, dan pohon-pohon masih terawat. Banyak sekali taman-taman yang bisa digunakan untuk bermain anak-anak dan juga orang dewasa. Jadi tempat ini tuh tidak dibatas usia gitu Pak, bisa didatangi oleh siapa saja. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga nantinya jadi lebih enak lagi ya. Nanti bakalan lebih sering lagi ya ke sini. Sebagai duta baca Kabupaten Bandung, nanti juga saya harapannya kalau dari Kabupaten Bandung itu kan lebih banyak lagi nih bawa ya orang-orang beredukasi ke sini gitu kan. Jadi kita bisa memberikan edukasi lebih banyak. Baik, bukan hanya Teh Silvi ya untuk hari ini yang datang ke wisata alam Curug Cinta, tapi ada satu orang lagi. Alhamdulillah cantik juga iya, solehah juga iya. Terus Masya Allah, intelektualnya alhamdulillah, pengetahuannya juga banyak gitu kan. Sama dengan Teh Silvi, cuma berbedanya Teh Silvi itu adalah duta baca se-Kabupaten Bandung, sedangkan beliau ini adalah duta baca seprovinsi Jawa Barat. Namanya Teh Sipa, asalnya dari Garut, cuman alhamdulillah sekarang lagi ada di Jakarta melanjutkan studinya ya di sini. Baik, selamat pagi menjelang siang Teteh. Apa Siang kabar? Akang, Ya, Alhamdulillah sehat. Samulihna. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah pangestu gitu. Kumaha tah? Sami seperti yang tadi, sama seperti yang tadi yang saya tanyakan ke Teh Silvi, ke Teh Sipa, apa kesan yang diterima sama Teh Sipa pas waktu pertama datang ke wisata alam Curug Cinta, dan apa yang dirasakan lebih jauhnya tentang wisata alam? Ketika aku sampai di pintu gerbang ini ya, selamat datang di Curug Cinta, langsung kerasa gitu efek tranquility atau kayak efek healing yang menenangkan gitu, karena suasana di kota itu sangat menyesakan gitu ya, semua bergerak begitu cepat, semua sibuk dengan pekerjaan masing-masing, dan ketika datang ke sini jadi memberikan kesan healing yang sangat mendalam gitu. Jadi ini harus apa namanya, suasananya harus saya bekal pulang ke Jakarta lagi. Betul, betul. Kalau kita bandingkan di Jakarta ataupun di kota besar ya, walaupun ini juga dari Paseh, tapi datangnya juga lebih banyak, lebih di Kabupaten Bandung ya, lebih di Kota Madya kadang-kadang gitu ya. Jadi otomatis yang dirasakan itu adalah hiruk pikuk semua yang terjadi di jalanan, panasnya, udaranya, polusinya, terus bangunan-bangunannya. Datang ke sini berarti ngerasa nyaman ya. Alhamdulillah kalau gitu. Baik, berhubungan Teteh berdua alhamdulillah datang ke wisata alam Curug Cinta. Saya ingin tanya sedikit dari pihak Curug Cinta ya, dari pihak pengelola. Karena memang Teteh berdua adalah duta baca, otomatis edukasinya lebih tinggi, cara penyampaiannya juga alhamdulillah sudah lebih meruntut. Terus dituntut supaya bisa memberikan lebih banyak edukasi kepada sesama, ke bawah dan ke atas, bagaimana artinya membaca. Betul? Nah, untuk yang jadi pertanyaan pertama, baik mau dari provinsi dulu atau dari kabupaten juga, yang jauh tidak apa-apa ya. Pertanyaannya adalah, bisa nggak ceritakan sedikit aja pengalaman pertama bagaimana bisa jadi duta baca? Mau siapa dulu? Mau dari provinsi atau kabupaten? Baik, dari provinsi. Pertama, karena memang minat
dan kesukaan saya di dunia literasi gitu ya, senang membaca sejak SMA. Puncak dari hobi saya membaca buku, jadi tiap istirahat itu pasti ya sering jajan, cuman memang lebih sering lagi datang ke perpustakaan gitu. Dan dari situ menemukan satu makna yang luar biasa dari kegiatan membaca, termasuk ya membaca itu tidak hanya meningkatkan kognitif kita, ilmu pengetahuan kita, tetapi meningkatkan fungsi empati kita gitu. Karena membaca itu fungsinya bukan hanya meningkatkan kognitif tapi juga afektif. Kita bisa berekreasi melalui membaca, misalnya membaca novel dan lain-lain. Jadi ternyata membaca itu tidak sekaku itu, karena topik-topik yang ada di dalam buku mengeksplorasi segala hal gitu. Dan kita serasa memiliki dunia atau mengenal dunia yang baru melalui buku. Kita gak perlu pergi kemana-mana dan cukup duduk baca buku, sabar ya 2 jam 3 jam sehari gitu ya, itu bisa mendapatkan pengalaman baru. Nah dari situ setelah lulus masuk kuliah gitu ya, direkomendasikan oleh beberapa teman dan memang mereka tahu oh saya suka membaca gitu, bisa gak menginspirasi yang lain supaya suka membaca gitu. Nah akhirnya yaudah ikut aja Shift Duta Baca. Akhirnya saya coba daftar, karena dulu prosesnya itu dari kabupaten dulu diseleksi. Dulu saya mewakili Kecamatan Cisurupan maju ke Kabupaten Garut, dan alhamdulillah di Kabupaten Garut menempati posisi juara kedua putri, dan karena juara pertamanya laki-laki, dan akhirnya menjadi kami berdua yang juara 1 dan 2 menjadi perwakilan ke Jawa Barat mewakili Kabupaten Garut, dan itu tahun 2023. Kalau tahun sekarang ada lagi, beda lagi angkatannya. Nah ya sejak itulah saya berkecimpung di dunia Duta Baca gitu, karena memang selain dari semangat yang tinggi untuk kegiatan literasi, saya juga punya semangat tinggi untuk menyebarkan inspirasi supaya semua orang suka membaca gitu. Gitu sih. Baik. Wah, Masya Allah sekali ya gitu. Ternyata mulai dari sebuah hobi, punya pengalaman tersendiri dengan hobi tersebut, dan juga mengerti maknanya kalau buku itu adalah gudangnya ilmu. Akhirnya lebih banyak menggali lagi, dan Allah memberikan kesempatan buat Teteh sekarang menjadi salah satu duta baca seprovinsi Jawa Barat. Walaupun itu di 2023, tapi kan kegiatan Teteh sampai sekarang masih tetap berlanjut. Berarti subhanallah ya. Terima kasih Teteh ya. Berarti nanti kita bakal ada tanya lagi, tapi sebelum itu saya ke Teh Silvi dulu ya. Boleh dijawab yang tadi Teh Silvi, bagaimana awal mulanya Teh Silvi bisa jadi duta baca Kabupaten Bandung berarti ya. Kalau nanti jadi pemekaran berarti menjadi Kabupaten Bandung Selatan ya. Baik, silakan Teteh. Oke baik, terima kasih Akan. Kalau saya juga IPA bermula dari hobi, lalu setelah saya masuk kuliah, kebetulan saya masih semester 3 dan mengikuti seleksi Duta Baca Kabupaten Bandung ini pada 2025 awal. Nah, saya sebagai mahasiswa PGSD, tentunya saya sering sekali melaksanakan observasi di sekolah dasar, yang dimana ketika itu saya mendapatkan beberapa permasalahan dalam kesulitan membaca. Di sana ada satu keinginan dalam hati saya untuk menjadi duta baca, karena setidaknya dengan ini saya mendapatkan privilege untuk menyebarkan semangat membaca, virus-virus membaca kepada anak, kepada sesama, dan juga mungkin kepada beberapa orang yang lebih berpengalaman dari saya. Dan sejak saat itu, alhamdulillah saya mendapatkan beberapa teman, beberapa relasi yang memberikan saya kesempatan untuk lebih banyak berkembang dan berproses dalam membaca. Terima kasih. Wih, alhamdulillah kembali. Berarti awal ini yang jadi yang namanya berarti ya, kalau Teh Siva awal mulanya adalah hobi dan menggali hobi tersebut gitu ya. Kalau Teh Silvi awal mulanya adalah merasa kurang di hal tersebut, tapi jadi support system yang tidak secara langsung ya gitu, karena memang merasa nih saya kurang membaca, tapi ternyata ketika saya merasakan saya kurang membaca, saya punya keinginan yang lebih, justru malah lebih gitu kan di situ, dan akhirnya alhamdulillah sampai sekarang jadi duta baca di Kabupaten Bandung. Baik, satu pertanyaan lagi ya, nggak apa-apa. Untuk mungkin langsung saja untuk tes sifat terlebih dahulu. Pertanyaannya adalah hal apa saja yang sudah selama tes sifat menjabat di 2023 sampai di tahun ini hampir akhir di penghujung 2025 yang sudah dilakukan sama Tesipa yang berhubungan dengan baca, gitu. Biar dia dikasih deh. Oke, siap. Lebih spesifik ke kegiatan membacanya. Betul, ya? betul. Kalau dari saya sejak 2023, berarti sejak menjabat menjadi Duta Baca Jawa Barat gitu ya. Aktivitas membaca ya
secara personal saya lakukan dan memang itu sudah jadi rutinitas. Jadi saya tuh punya kebiasaan kan setelah bangun tidur, pokoknya sebelum beraktivitas aja, pagi itu sebelum kerja, sebelum kuliah dulu ya, itu pasti wajib membaca buku dulu. Karena itu jadi suplemen kehidupan yang akan mengisi hari kita sampai sore itu ya dari suplemen baca buku itu. Dan saya punya kebiasaan sebelum tidur itu wajib baca buku. Jadi misalkan seminimal mungkin gitu ya 10 halaman. Kalau memang lagi gak kuat banget dan lagi posisinya capek, kalau nggak baca buku, baca artikel gitu. Artikel yang memang agak berbobot supaya ketika bangun itu kita dimulai dengan suplemen yang baik dan ditutup dengan ya suplemen yang baik juga, bacaan yang baik. Itu sih secara personal. Kemudian secara sosial saya juga tetap menggalakkan inspirasi ya ke teman-teman di lingkungan Provinsi Jawa Barat, dan kebetulan karena kuliah itu di daerah Jakarta, jadi saya lebih banyak bergerak support yang ada di Bogor juga, di daerah Jabodetabek gitu. Jadi kadang ada kegiatan literasi, saya bantu ngisi kegiatan seminarnya, terus ya bantu menginspirasi dan menggerakkan komunitas literasi juga gitu. Itu secara sosial. Nah, tapi secara karya gitu kan, hasil dari membaca itu harus ada karyanya ya. Pertama saya juga punya komunitas, mengelola komunitas namanya komunitas Headleach. Jadi karena kebetulan saya juga jurusan sejarah ya Kang, jadi komunitas Headleach itu lebih fokus kepada literasi sejarahnya sebetulnya. Jadi di Jawa Barat itu biasanya mereka punya spesifikasi keahlian masing-masing. Misalkan ada yang fokus ke literasi pertanian, ada yang fokus ke literasi pendidikan, ada juga. Sekalipun tadi kalau untuk literasi dasar seperti membaca, menulis, mendengar, itu jadi sesuatu yang memang harus ditularkan kepada semua orang. Tapi setiap kita pasti punya keahlian masing-masing, dan yang saya kembangkan secara spesifik adalah literasi sejarah gitu, melalui komunitas gitu kan. Berarti kebanyakan kegiatannya kalau untuk saat ini karena memang studinya masih ada di Jakarta, jadi kebanyakan masih membantu di provinsi-provinsi di luar Jawa Barat ya gitu. Tapi kalau Bogor kan masih masuk Jawa Barat ya gitu. Baik. Ternyata menginspirasi sekali ya gitu semua kegiatan ini, baru yang dari provinsi sudah sampai seperti ini. Ini walaupun Teh Silvi nih ya, langsung nggak apa-apa ya, saya lanjut aja. Lanjut ke Teh Silvi, walaupun Teh Silvi masih baru nih ya, bisa dikatakan awal tahun, berarti belum nyampe 1 tahun full. Tapi saya yakin Teh Silvi juga pasti sudah banyak kegiatan yang sudah dikerjakan. Sama seperti tadi pertanyaan yang saya sampaikan ke Teh Sipa, saya juga minta jawaban dari Teh Silvi, apa saja yang sudah dilakukan selama Teh Silvi menjadi duta baca selama hampir 1 tahun ini, gitu ya. Oke, baik. Kalau saya lebih ke membersamai Bunda Literasi sih Kang. Waktu itu di Kecamatan Cikancung, kebetulan saya juga diminta untuk mengisi bersama dengan Bunda Literasi. Kami belajar bersama-sama bagaimana cara menggerakkan literasi, khususnya pada anak-anak kan saat itu. Terus ada beberapa yang mengajak kerjasama gitu kan. Lalu saya juga sangat tertarik seperti genre book party. Lalu ada BKKBN saat itu mendongeng gitu kepada anak-anak pendidikan PAUD. Lalu saya juga sering menulis sih kan, tapi belum dipublikasikan kecuali kalau esai itu kan sebagai tugas ya. Jadi banyaknya berbagai kegiatannya sosial Kang. Jadi saya sangat banyak terlibat di beberapa kegiatan yang bersama dengan yang lain juga. Jadi tidak sendirian, bersama dengan Bunda Literasi, dengan Torca. Kebetulan Kabupaten Bandung ini memfasilitasi setiap kecamatan 1 motor baca. Di sana bisa digunakan untuk sekolah contohnya, atau ingin sengaja membuka gelar buku hari Minggu. Nah, seperti itu juga. Oke, alhamdulillah. Ternyata kalau yang saya bisa simpulkan ataupun memang yang bisa saya ambil dari semua kegiatan yang sudah dikerjakan sama Teh Sipa adalah pertama membaca. Tidak harus membaca semua tentang edukasi ya. Tidak harus membaca seperti itu. Kayak kalau memang kita ibaratnya mau membaca seperti kayak tadi Teh Silvi dongeng, ya nggak apa-apa, kita baca aja ya. Yang penting itu jadi nilai ataupun jadi suplemen positif buat diri kita dulu gitu kan. Dari situ kita bisa menginspirasi orang lain dengan membaca yang berhubungan dengan edukasi yang kita pahami juga, betul kan Teteh? Nah, dari Teh Silvi juga walaupun memang belum 1 tahun gitu ya, belum nyampe 1 periode berarti kan ya gitu, tapi ternyata semua kegiatan yang Teh Silvi kerjakan sudah benar-benar ibaratnya sampai saat ini sudah bisa melebihi gitu kan, bisa dikatakan kalau nilai lebih dari nilai rata-rata ya dari hasil seperti itu. Baik Teteh, terima kasih sudah mau berbagi ya dengan BPCC, Badan Pengelola Curug Cinta.
Terima kasih sudah mau memberikan sedikit edukasi bahwa membaca itu penting, bahwa membaca itu menguntungkan, bahwa membaca itu sebenarnya tidak membosankan gitu. Tapi justru malah dengan membaca kita bisa lebih mengetahui dan mendalami bagaimana yang namanya dunia edukasi, dunia sejarah apapun itu yang ada di dunia bahkan. Betul? Ya. Baik, saya ucapkan terima kasih sekali lagi buat Teh Sipa selaku Duta Baca dari Provinsi Jawa Barat dan juga Teh Silvi Duta Baca dari Kabupaten Bandung ya. Terima kasih atas kehadirannya. Saya tunggu nanti kehadirannya di BPCC kembali ya. Itu dengan membawa kegiatan yang baru. Baik, terima kasih. Terima kasih. Baik, sehat terus ya Teh ya. Ya, mungkin itu sepenggal